Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Salva Kamila dari kelas 11 IPA 3 nomor absen 15. Saya di sini akan menjelaskan KD 3.5 yaitu tentang integrasi dan reintegrasi sosial. Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat menjadi satu kesatuan. Unsur berbeda tersebut yaitu perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, nilai, dan norma. Menurut Surjono Sukanto, integrasi merujuk pada beberapa pengertian, yaitu pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan dalam suatu sistem sosial, membuat suatu keseluruhan dari unsur tertentu, serta taraf independensi atau keterkaitan antara unsur-unsur sosial. Sedangkan menurut Maurice de Verger, integrasi adalah suatu usaha untuk membangun interdependensi yang lebih erat antara bagian atau unsur dari masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan harmonis yang memungkinkan terjalinnya kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya ada faktor-faktor integrasi sosial. Ada homogenitas kelompok, besar kecilnya kelompok, mobilitas geografis, dan efektivitas komunikasi. Bentuk integrasi ada dua, yaitu asimilasi dan akulturasi. Asimilasi yaitu proses yang ditandai dengan adanya usaha untuk mengurangi perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Sedangkan akulturasi yaitu proses penerimaan unsur budaya yang baru namun tidak menghilangkan unsur budaya yang telah dianutnya. Nah, bentuk-bentuk integrasi sosial dibagi menjadi 3, yaitu integrasi normatif, integrasi fungsional, dan integrasi koersif. Nah, yang normatif ini yaitu bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan integrasi fungsional terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Dan integrasi koersif ini terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Nah, dalam hal ini penguasa menerapkan cara-cara koersif atau yang disebut dengan kekerasan. Nah, faktor-faktor pendorong interaksi sosial yang pertama ada toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Yang ketiga, sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. Yang keempat, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan dan keperkawinan campuran amalgamation. Adanya musuh bersama dari luar, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Nah, apa sih disintegrasi sosial? Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Nah, dasarnya perubahan merupakan proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Nah, berikutnya pemulihan atau recovery, rehabilitas, reintegrasi, dan transformasi sosial. Yang pertama pemulihan, yang kedua rekonsiliasi, yaitu ada rehabilitasi dan rekonstruksi, transformasi sosial, dan reintegrasi. Nah, upaya pemerintah dalam menciptakan integrasi sosial. Yang pertama yaitu melakukan perpindahan penduduk secara terprogram. Yang kedua, membuka daerah-daerah terisolir melalui pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, ada menerapkan otonomi daerah. Yang keempat, pemerataan pendidikan. Lalu ada pemerataan pembangunan dan mendirikan sarana sampai ke pelosok. Itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.